Yo, what's up guys? Di video kali ini kami akan membahas tentang mamalia laut yang terdampar di perairan Indonesia. Sebelumnya kalian harus tahu dong definisinya apa. Definisi dari mamalia laut yang terdampar adalah mamalia laut yang ditemukan di perairan dangkal dan sukar untuk dikembalikan lagi ke habitat alaminya. Dilansir dari situs Mongabay, terdapat kejadian yang melibatkan 52 ekor paus pilot sirip pendek yang terdampar di pantai Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebanyak 49 ekor yang mati dan 3 diantaranya berhasil dipulangkan kembali, teman-teman. Kasus ini sementara sedang ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga menggandeng beberapa lembaga dan sejumlah pakar kelautan dalam rangka mendalami sejumlah kasus penyebab mamalia terdampar massal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga dilakukan karena sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk memastikan kelestarian biota laut dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan kalangan generasi yang akan datang. Hal ini dilakukan karena mamalia laut merupakan biota laut yang sudah terancam punah dan statusnya telah dilindungi penuh secara nasional dan internasional. Ahli biologi Yayasan Konservasi Rasi, Daniel Craig mengatakan, upaya mengungkapkan keberadaan mamalia laut sangat penting bagi keseimbangan ekosistem laut. Menurutnya, mamalia laut memberikan sumbangan ekologis yang sangat penting terhadap ekosistem bumi dan manusia yang memanfaatkan atau berasosiasi dengan biota tersebut. Perairan Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan duyung yang ada di dunia. Dari 90 jenis mamalia laut yang ada di dunia, 35 jenisnya ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa penyebab utama mamalia yang terdampar di perairan laut Indonesia ini disebabkan oleh kegiatan manusia, yaitu yang pertama, pencemaran laut yang dikarenakan sampah plastik. Hal ini dibenarkan dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa 80% tercemarnya lingkungan laut disebabkan oleh kegiatan manusia. Data terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampah plastik yang mencemari lautan Indonesia mencapai 1,29 juta metrik ton. Adanya sampah plastik yang masuk ke laut mengalami proses pelapukan lalu menjadi mikro dan nanoplastik yang bisa merusak ekosistem pesisir. Selanjutnya yang kedua, tertabrak kapal dan trauma seperti sonar dari kapal. Pancaran berlebihan sonar di lautan mengganggu pendengaran mamalia laut dan banyaknya kasus paus dan lumba-lumba yang terdampar di pantai yang terjadi beberapa dekade lalu mengarah pada aktivitas latihan kapal perang. Lalu yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim seperti efek pemanasan global menyebabkan suhu laut meningkat drastis, sehingga secara tidak langsung berdampak pada mamalia yang ada di laut. Kemudian bagaimana ya cara mengatasi pencemaran laut agar mamalia laut tidak lagi terdampar? Yuk simak, ada 4 cara mengatasi pencemaran laut. Pertama, pilihlah barang yang dapat digunakan kembali, bukan plastik sekali pakai. Belilah tempat minum atau tempat makan plastik yang dapat dipakai berkali-kali. Hindari penggunaan peralatan plastik sekali pakai, contohnya sedotan. Yang kedua, mendaur ulang dengan benar. Mendaur ulang botol minum plastik menjadi sebuah kerajinan yang berguna untuk membatasi jumlah sampah plastik berlebih yang masuk ke tempat pembuangan sampah yang berpotensi menjadi sampah di lautan. Yang ketiga, gunakan tabir surya ramah lingkungan. Beberapa tabir surya berpotensi merusak habitat laut. Sebelum membeli tabir surya, pilihlah formula yang bebas dari racun. Sebaiknya Anda memilih formula tabir surya berbahan dasar mineral supaya tidak meracuni air laut. Keempat, belilah produk kecantikan dengan misi. Cara mudah lain untuk membantu mencegah pencemaran laut adalah dengan membeli produk kecantikan yang mendidik dan memberikan manfaat untuk membantu menyelamatkan lautan.